Disinilah duel penembak jitu paling timpang dalam sejarah dimulai. Tahun 1952, Perang Korea memuncak setelah intervensi Amerika Serikat mengancam wilayah perbatasan Cina, yang memaksa Cina mengirimkan pasukan sukarelawannya ke medan laga. Memiliki teropong untuk mengintai, namun senapan mereka sama sekali tidak dilengkapi teleskop bidik. Akibat industri militer domestik yang belum maju saat itu, pasukan Cina hanya bisa memantau posisi musuh melalui teropong lapangan. Namun, ketika pelatuk harus ditarik, mereka terpaksa membidik sasaran sejauh ratusan meter murni menggunakan kejelian mata telanjang dan pisir besi manual. Kondisi tersebut sangat kontras dengan sniper Amerika Serikat yang didukung oleh teknologi senapan berteleskop modern. Meski kalah dalam hal teknologi, muncullah sekelompok penembak jitu Cina terlatih. Mengandalkan insting yang tajam serta strategi gerilya yang cerdas, mereka siap membalikkan keadaan. Saya Ricky, sangat menghargai dukungan kalian. Jadi saya berjanji akan merespon setiap komentar yang masuk di video ini. Adegan kemudian berlanjut dengan diperlihatkan Sersan Wenwu yang sedang menjalankan misi penting bersama para bawahannya. Di medan pertempuran tersebut, pasukan yang dipimpinnya ditugaskan untuk menghalau pergerakan pasukan Amerika Serikat. Berkat strategi matang dan arahan taktis yang diberikan oleh Wenwu, mereka berhasil menyergap dan melumpuhkan rombongan tentara Amerika dengan telak. Beralih ke barak militer Amerika Serikat. Terlihat suasana di sana tampak sibuk, dan seorang prajurit bernama Jack tengah fokus memeriksa persenjataan dan mengemas berbagai perlengkapan taktis yang akan dibawa untuk sebuah misi. Di tengah kesibukannya, langkah kaki tegap tiba mendekat. Sang kapten yang bernama William datang dan langsung menegur Jack menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Jack pun menjelaskan bahwa ia hanya mengikut perintah dari John. Mendengar nama itu, raut wajah Kapten William langsung berubah. Tanpa membuang waktu, Kapten William segera menuju kemah John untuk meminta penjelasan. Perlu diketahui, John adalah seorang penembak jitu atau sniper Amerika Serikat yang sangat terlatih dan profesional. Reputasinya tidak main-main. Melalui berbagai penyergapan taktis yang mematikan, John berulang kali berhasil menumbangkan pasukan tentara Cina. Namun kali ini, John ternyata telah merencanakan sebuah misi rahasia di luar perintah resmi dari Komando Pusat. Situasi di antara keduanya memang sudah menegang sebelumnya. Pihak militer Amerika Serikat sebenarnya telah berhasil menangkap seorang intelijen Cina. Namun, secara sepihak dan demi kepentingan pribadinya, John membawa kabur intelijen tersebut tanpa izin dari Kapten William. Intelijen Cina yang diculik John tersebut bernama Liang Liang, dan saat ini kondisinya masih pingsan dan terbungkus. Meski tak sadarkan diri, intelijen itu memegang informasi yang sangat krusial bagi jalannya perang. Ternyata, John sengaja mengambilnya tanpa izin, karena ia akan menggunakannya sebagai umpan hidup. John juga membeberkan alasan kuat di balik tindakan nekatnya. Ia menjelaskan bahwa keputusan dari Kongres Amerika Serikat telah ditetapkan secara bulat. Pihak Kongres menginginkan agar jalannya perang ini memberikan dampak politis yang menguntungkan bagi pemerintah.
sekaligus menuntut agar Sersan Liu Wenwu ditangkap hidup-hidup sebagai simbol kemenangan. Adegan kemudian beralih memperlihatkan suasana yang begitu santai di sebuah markas tentara Cina. Matahari bersinar dengan sangat terang, memancarkan kehangatan di tengah hawa dingin. Para prajurit tampak berkumpul sembari mengobrol akrab, menikmati semangkuk sup panas yang mengepul di tangan mereka. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Sersan Wenwu datang menghampiri dan mengabarkan kepada anak buahnya bahwa 2 agen intelijen mereka telah ditangkap pihak Amerika. Oleh sebab itu, mereka diperintahkan untuk segera melakukan misi penyelamatan. Kemudian, Sersan Wenwu meminta Dayong untuk tetap tinggal di markas karena akan ada 2 orang wartawan yang datang untuk mewawancarainya. Sehingga Dayong diperintahkan untuk tetap di tempat guna mewakili seluruh pasukan dalam sesi wawancara tersebut. Sebenarnya, Dayong sangat ingin ikut serta dalam misi penyelamatan itu. Namun, dengan berat hati dan terpaksa, ia akhirnya mematuhi perintah sang atasan untuk tetap tinggal demi menemui para wartawan itu. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, kedua wartawan itu pun tiba di markas. Akan tetapi, kapten mereka yang bernama Zhang Yi menjelaskan kepada para wartawan tersebut bahwa Sersan Wenwu sedang menjalankan misi mendesak di lapangan, sehingga tidak dapat diwawancarai. Sebagai gantinya, Kapten Zhang Yi memperkenalkan Dayong dari pasukan kelima, seraya menjelaskan bahwa pemuda ini adalah prajurit terbaik didikan Sersan Liu Wenwu. Sang kapten juga memaparkan bahwa Dayong adalah seorang anak SMA yang rela berhenti sekolah demi mengabdi kepada negara dan bergabung dengan tentara sukarelawan rakyat. Sersan Wenwu sendiri yang turun tangan mengajarinya cara menembak hingga ia menjadi yang terbaik di pasukannya. Dayong memiliki mata yang sangat tajam dan akurasi tembakannya kini hampir setara dengan Sersan Wenwu. Di mata sang kapten, Dayong adalah prajurit yang memiliki potensi serta bakat yang sangat besar. Setelah sesi wawancara berakhir, Dayong segera memohon kepada kapten agar diizinkan pergi menyusul Sersan Wenwu dan rekan-rekannya yang lain, hingga sang kapten pun memberikannya izin. Beberapa saat kemudian, setelah memacu langkahnya, Dayong berhasil menyusul Sersan Wenwu yang sedang berjalan kaki memimpin rombongan pasukannya. Singkat cerita, pasukan kelima pun tiba di lokasi tujuan yang diselimuti salju. Sambil bergerak mengendap-endap, mereka menghentikan langkah dan mengambil posisi bersembunyi di atas bukit bersalju. Dari kejauhan, Sersan Wenwu yang mengamati situasi menggunakan teropong pantaunya, akhirnya melihat 2 agen mereka tergeletak di area terbuka, dibiarkan begitu saja oleh musuh. Sersan Wenwu segera memerintahkan beberapa prajuritnya untuk maju mengevakuasi kedua agen tersebut, sementara ia sendiri bersama 2 prajurit lainnya akan tetap di posisi untuk mengawasi dan berjaga-jaga. Di saat Sersan Wenwu tengah fokus memperhatikan dan mengawasi pergerakan anak buahnya melalui kekeran teropong, peristiwa mengerikan tiba-tiba terjadi secara mengejutkan. Step 1's done, prep for phase 2. Tembakan beruntun pun tak dapat terelakkan. Serangan itu menyebabkan 3 prajurit Sersan Wenwu langsung tewas seketika di tempat. Sementara itu, prajurit lainnya yang panik segera berlarian, berusaha mencari perlindungan di balik apa saja demi menyelamatkan diri. Pasukan yang awalnya berjumlah 9 orang, kini hanya menyisakan 6 orang prajurit yang bertahan hidup. Tak dapat dipungkiri, kenyataan pahit itu harus mereka hadapi, karena situasi ini ternyata merupakan jebakan maut yang telah direncanakan dengan matang oleh John. Sementara itu, di pihak lawan, 7 orang sniper Amerika langsung bergerak cepat memisahkan diri untuk mengambil posisi strategis masing-masing.
Melalui radio komunikasi, John mengabarkan kepada rekan-rekannya bahwa rencana tahap pertama telah berhasil diselesaikan dan kini saatnya mereka bersiap untuk menjalankan rencana tahap kedua. Get closer. Sersan Wenwu yang selalu mengawasi keadaan medan laga melalui teropong pantau miliknya segera berteriak memperingatkan Dayong dan Xiaosu agar secepatnya berpindah dari balik batu tersebut, seraya memperingatkan bahwa sniper Amerika sedang mengawasi mereka dan mereka adalah para profesional yang sangat terlatih. Namun, para prajurit yang diselimuti kepanikan tidak menghiraukan instruksi tersebut. Sersan Wenwu pun langsung memutar otak dan merancang strategi baru dengan memerintahkan Pang Dun beserta 3 prajurit lainnya untuk melepaskan tembakan balasan secara serentak sesuai dengan aba-aba darinya. Meskipun tembakan tersebut kemungkinan besar tidak akan mengenai sasaran secara langsung, setidaknya aksi itu dapat membantu mereka mendeteksi dari arah mana tembakan musuh berasal. Sersan Wenwu berhasil melepaskan satu tembakan jitu yang mengenai salah satu pasukan musuh dengan sangat telak. Setelah itu, Sersan Wenwu segera menghampiri Dayong dengan emosi meluap. Ia marah besar karena Dayong tidak mematuhi perintahnya dan menyalahkan kecerobohan tersebut sebagai penyebab utama kematian Zhong Yi. Mendengar amarah sang Sersan, rekan-rekan yang lain hanya bisa terdiam membisu dan tidak mampu berkata-kata sedikit pun. Sersan Wenwu yang dikenal berkarakter tegas itu sebenarnya memendam rasa sedih yang mendalam karena harus kehilangan salah satu prajurit terbaiknya. Di kubu berlawanan, John beserta rekan-rekannya menerima kabar mengejutkan melalui radio komunikasi mereka bahwa salah satu anggota tim mereka yang bernama Danny telah tewas. John pun langsung menyimpulkan bahwa peluru tersebut berasal dari senapan Sersan Wenwu, target utama yang selama ini ia incar. Karena menurut John, tidak ada orang lain di medan perang itu yang memiliki kemampuan menembak seakurat itu. Dan is dead. They got him between the eyes. Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dan berjalan mendekati area pertempuran. Anak itu bernama Yuan, seorang bocah asal Korea yang mengenali sosok Liang Liang. Ia sengaja datang ke tempat itu setelah mendengar kabar bahwa Liang Liang ditangkap oleh tentara Amerika dan berniat untuk menyelamatkannya. Tumbuh di daerah konflik, membuat Yuan sudah sangat terbiasa mendengar desingan suara tembakan dan melihat kematian orang-orang di sekitarnya, sehingga semua pemandangan mengerikan itu tidak asing lagi baginya karena fokus utamanya hanyalah menyelamatkan Liang Liang. Melihat kehadiran bocah tersebut, John segera memerintahkan kepada seluruh anggotanya melalui radio untuk menahan diri dan jangan menembak anak itu. Beberapa saat kemudian, salah seorang tentara Amerika sengaja melemparkan sebuah kaleng makanan bekas ke arah Yuan dengan maksud untuk memancingnya agar berjalan mendekat ke arah parit pertahanan John. Dan ini yang terjadi berikutnya. Dari seberang, Sersan Wenwu yang menyaksikan gelagat tersebut langsung menduga
bahwa tentara Amerika sedang merencanakan suatu siasat licik. Wenwu sempat berinisiatif untuk bergerak mengambil tubuh Liang Liang terlebih dahulu. Namun Pang Dun mengajukan sebuah ide alternatif untuk mengevakuasi Liang Liang secara mandiri. Pang Dun kemudian mengambil sebuah kepingan pelat baja tebal sebagai tameng pelindung, lalu meminta bantuan rekan-rekannya untuk mengangkat besi tersebut sembari mengikatkan seutas tali pengaman ke tubuhnya sendiri. Sementara itu, John yang memantau pergerakan taktis tentara Cina ini langsung memerintahkan dua anggotanya yang bernama Andrew dan Nate untuk bergerak maju mendekati posisi Pang Dun. Pang Dun terus berjuang dengan gigih, berdiri kokoh, dan melangkah perlahan mencoba mendekati posisi Liang Liang yang tergeletak. Yours! Tiga kali tembakan telah dilesatkan oleh tentara Amerika ke arahnya. Sersan Wenwu yang terus memantau situasi dari teropongnya berusaha keras mencari tahu titik koordinat asal tembakan tersebut, lalu segera memerintahkan anak buahnya untuk menghujani bagian tengah parit pertahanan musuh dengan tembakan bertubi-tubi, guna memberikan perlindungan penuh bagi pergerakan Pang Dun. Di saat yang bersamaan, John yang sudah membidik sedari tadi mencoba untuk tetap fokus dengan segala perhitungan dan strategi yang ia miliki. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Dayong dan rekan-rekannya yang menyaksikan Pang Dun tertembak hanya bisa dirundung kesedihan mendalam dan tidak mampu berbuat banyak di bawah ancaman peluru musuh. Sersan Wenwu yang melihat para anak buahnya mulai goyah karena duka, segera memberikan dorongan semangat agar mereka berhenti menangis dan terus fokus melanjutkan misi yang belum usai. Beberapa saat kemudian, anak kecil asal Korea yang berada di area pertempuran tadi tampak keluar dari parit pertahanan Amerika. Para tentara Amerika ternyata menyuruh bocah tersebut untuk menyuntikkan cairan adrenalin ke tubuh Liang Liang yang masih terkapar. Karena para tentara Amerika tidak menguasai bahasa Korea, mereka hanya memberikan instruksi melalui isyarat visual tentang bagaimana cara menggunakan jarum suntik tersebut. Di dalam benaknya yang polos, ia tidak tahu pasti apa tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut. Namun ia berpikir bahwa cairan itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa Liang Liang. Beberapa saat kemudian, setelah cairan kimia itu bereaksi, Liang Liang pun perlahan terbangun dan tersadar dari pingsannya. Dayong dan rekannya yang memantau dari kejauhan sangat terkejut saat melihat Liang Liang ternyata masih hidup, sekaligus bertanya-tanya, bagaimana mungkin pria itu bisa bertahan semalaman di tengah cuaca ekstrim yang sedingin ini, hingga mereka pun menyadari bahwa Liang Liang memang sengaja ditempatkan di posisi terbuka sejak awal oleh tentara Amerika, di mana pihak musuh sengaja memanfaatkan Liang Liang hanya sebagai umpan hidup, dengan harapan Sersan Wenwu dan anak buahnya tidak akan pergi meninggalkan medan perang begitu saja. Beberapa saat kemudian, Sersan Wenwu menyusun strategi baru dan memerintahkan Milawer bersama satu temannya untuk maju sejauh 20 meter ke arah utara, guna mempraktikkan trik boneka pengalih perhatian. Di mana satu orang bertugas menggali tanah,
Sedangkan yang satunya lagi bertugas membuang tanah galian tersebut agar terlihat aktif oleh musuh. Di saat yang sama, ia memerintahkan Dayong seorang diri untuk bergerak sejauh 40 meter ke arah utara, guna mengawasi dan mengamankan sektor sayap paling kanan. Sersan Wenwu menegaskan, jika ada musuh yang menampakkan diri di sektor tersebut, maka Dayong harus mengeksekusinya dengan akurasi tembakan yang sempurna. 사람은 눈을 감고 죽는데요. Hingga strategi pengalihan itu pun mulai dilancarkan. Terlihat John bersama rekan-rekan sniper Amerika lainnya langsung terfokus untuk membidik kedua tentara Cina yang terlihat sedang sibuk menggali parit. Sesuai dengan perhitungannya, John segera memberikan aba-aba kepada Mark dan Russ untuk melepaskan tembakan maut ke arah kedua tentara Cina tersebut. Namun di saat yang bersamaan, Sersan Wenwu dan Dayong juga sudah bersiap membidik mereka dari posisi masing-masing. Sementara Dayong yang sudah berada di posisi 40 meter sebelah utara, mulai bersiap menarik pelatuk senjatanya. Dan sementara itu, John yang menyadari bahwa kedua rekan setimnya baru saja tewas, ia pun menjadi sangat geram dan langsung menginstruksikan sisa anggotanya yang kini hanya tinggal berempat untuk tetap fokus dan melanjutkan rencana awal mereka. Mark! Russ! Beberapa saat kemudian, John mengambil sebuah senjata mesin untuk meningkatkan daya gempur mereka. Saat sedang bergerak mengendap-endap di dalam parit pertahanan, pandangan John tiba-tiba teralihkan pada sebuah ranjau ledakan yang terpasang, bersamaan dengan terlihatnya dua orang tentara Cina yang juga sedang bergerak mengendap-endap di dekat area tersebut. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Sersan Wenwu, Mila Wer, dan Dayong segera berkumpul untuk menganalisis situasi yang kian genting. Dayong, yang sejak awal pertempuran memang memiliki karakter yang sensitif, emosional, dan mudah menangis, kini merasa semakin frustrasi menghadapi kenyataan pahit. Ia mengeluh bahwa pasukan kelima sekarang hanya menyisakan mereka bertiga untuk melawan tentara Amerika yang memiliki segalanya. Ia menekankan bahwa musuh dibekali dengan berbagai macam persenjataan modern dan peralatan perang yang lengkap. Sedangkan sebaliknya, pasukan kelima mereka hampir tidak memiliki apa-apa lagi untuk bertahan. Mendengar keluhan dan keputusasaan Dayong tersebut, Sersan Wenwu langsung naik pitam dan dengan tegas mengingatkannya bahwa pasukan kelima masih tetap berdiri kokoh di medan pertempuran, seraya mengumpat persetan dengan segala kelebihan yang dimiliki tentara Amerika. Sersan Wenwu kemudian memerintahkan Dayong untuk segera ikut bergerak bersamanya, sementara Mila Wer diinstruksikan untuk tetap tinggal di posisi semula guna berjaga-jaga. Saat mengintai, Dayong dan Sersan Wenwu melihat ada aktivitas mencurigakan di balik parit musuh, sehingga mereka mencoba melepaskan beberapa tembakan ke arah parit tersebut guna memancing lawan agar keluar dari tempat perlindungan mereka.
John dan Jack yang menyaksikan Andrew tewas seketika akibat peluru yang bersarang tepat di kepalanya, segera memerintahkan Nate yang saat itu sedang memeriksa kondisi tubuh temannya yang sudah tak bernyawa untuk segera kembali ke posisi tempur semula. John memutar otak dan merancang sebuah siasat baru. Ia menyuruh Jack untuk berkomunikasi dengan Sersan Wenwu menggunakan pengeras suara untuk menawarkan sebuah opsi negosiasi pertukaran tawanan. 你来，交换，交换，刘先生。 Pihak Amerika menginginkan agar Sersan Wenwu menyerahkan diri secara sukarela, dan sebagai imbalannya, jasad atau tubuh Liang Liang diperbolehkan untuk dibawa pergi oleh pihak Cina. 他走，交换，交换，刘先生，刘先生，他走。 Di sisi lain bukit, Sersan Wenwu mencoba memberikan pengertian kepada dua anak buahnya yang tersisa bahwa pihak Amerika sebenarnya sangat menginginkan dirinya dalam keadaan hidup-hidup untuk kepentingan politis. Sersan Wenwu menambahkan analisisnya bahwa jika musuh bersedia menukarkan dirinya dengan Liang Liang, hal itu menandakan bahwa pihak Amerika sebenarnya belum mengetahui kalau Liang Liang adalah sosok yang membawa informasi rahasia yang sangat krusial. Sersan Wenwu kemudian menyerahkan sebuah sendok kepada Dayong, seraya berpesan dengan sangat mendalam agar pemuda itu berhenti menangis, tetap tegar, dan menjaga semangat juangnya di tengah situasi kritis ini. 我们没输，连长也说过，你一个神枪手能顶一个连，两辆身上要是有轻刀。 Beberapa saat kemudian, Sersan Wenwu berteriak menyatakan menyetujui persyaratan pertukaran tersebut. Sementara itu, Milawer yang mengambil posisi tepat di belakang Sersan Wenwu tetap mengawasi pergerakan musuh dengan waspada, karena dialah yang ditugaskan untuk mengambil jasad Liang Liang nantinya. Di tengah ketegangan itu, terlihat Sersan Wenwu yang tak tahan membendung kesedihannya melihat jasad anak-anak buahnya yang telah tewas sebelumnya. Dia memanggil nama mereka satu persatu, namun tak ada satupun yang menjawabnya. What's with that old boy behind him? Hal itu menyadarkannya bahwa ia benar-benar telah kehilangan mereka. Sementara itu, John terus membidikkan senapannya dan menyuruh mereka untuk menghentikan langkah. Namun Sersan Wenwu dengan sengaja terus berjalan maju ke depan. Tindakan nekat ini sengaja dilakukan oleh sang Sersan agar musuh melepaskan tembakan, sehingga posisi persembunyian mereka dapat terungkap. Liu 先生。 Dayong yang memantau pergerakan dari kejauhan menggunakan teropongnya berusaha keras mencari tahu dari titik mana arah tembakan musuh akan berasal. John kembali berteriak menyuruh Sersan Wenwu agar berjalan lebih dekat lagi ke arah parit pertahanan mereka. Namun Sersan Wenwu yang posisinya sudah sangat dekat dengan Liang Liang mencoba memberikan isyarat kepada pihak Amerika yang menandakan bahwa ia ingin memastikan Liang Liang aman terlebih dahulu sebelum ia sepenuhnya menyerahkan diri ke tangan musuh. John pun menyetujui permintaan tersebut, namun ia memberikan peringatan keras kepada anak buahnya bahwa jika pihak Cina melakukan tindakan gegabah, mereka diperintahkan untuk menembak mati semua orang tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, Sersan Wenwu berhasil melangkah hingga mencapai parit musuh. Tetapi situasi mendadak berubah secara dramatis. Sersan Wenwu yang mendadak menyadari bahwa dirinya telah dicurangi oleh musuh, dengan cepat mencabut granat aktif dari pinggangnya,
lalu berlari kencang mencoba menerobos masuk ke dalam parit Amerika. Beberapa saat setelah ledakan hebat itu terjadi, terlihat John dan Jack yang berhasil selamat dari maut segera menghampiri posisi salah satu rekan mereka, Nate, yang ternyata telah tewas akibat ledakan tersebut. Sedangkan di seberang, Dayong yang dirundung emosi hebat mencoba membalas dendam dengan melepaskan tembakan membabi buta ke arah parit musuh. Namun, Milawer yang kondisi kakinya sudah bersimbah darah akibat tertembak, langsung mengingatkan Dayong dengan keras agar tetap tenang, mematuhi rencana awal, dan jangan sampai posisi persembunyiannya terendus oleh musuh. Sementara itu, Kapten William yang ternyata menembak kaki Milawer dari sudut lain, segera menghubungi John melalui radio komunikasi mereka untuk mengabarkan bahwa ia memegang perintah langsung dari markas komando pusat untuk mengambil alih jalannya misi secara penuh agar John membawa jasad intelijen itu kembali. Di sana, ia juga membeberkan fakta penting kepada John bahwa tentara yang mereka jadikan umpan tersebut sebenarnya adalah petugas intelijen Cina yang mengantongi informasi militer yang sangat rahasia. Kapten William menegaskan bahwa satu-satunya cara agar John terhindar dari jeratan Mahkamah Pengadilan Militer, maka mau tidak mau, John harus bekerja sama di bawah arahannya. Di sisi lain, Dayong berusaha keras untuk menyelamatkan Milawer dengan cara menarik seutas tali pengaman yang terikat di tangannya. Namun tiba-tiba, peristiwa tragis kembali terjadi. Hingga akhirnya, Milawer pun tewas di tempat itu akibat luka tembakan yang dideritanya, sehingga kini pasukan kelima hanya menyisakan Dayong seorang diri di medan perang. Kapten William yang terus memantau situasi dan mengira bahwa Dayong masih bersembunyi di balik parit itu, lalu memerintahkan John untuk terus mengunci area tersebut. Anyone comes out of there, you kill him. Padahal pada kenyataannya, Dayong yang bergerak taktis sudah berhasil berpindah posisi dari tempat itu tanpa disadari. Sementara itu, Dayong yang sudah mengamankan posisi baru yang strategis, menggunakan teropongnya untuk melihat kondisi Liang-Liang dari kejauhan. Liang-Liang mencoba mengulurkan selembar kain perban yang ternyata telah dituliskan pesan rahasia menggunakan darah untuk memberikan sebuah informasi penting terakhir kepada Dayong. Namun, Kapten William yang sekilas melihat interaksi dan gelagat mencurigakan pada tubuh Liang-Liang itu, segera memerintahkan John untuk langsung menembaknya. Ia sangat khawatir jika Liang-Liang berhasil membocorkan informasi rahasia tersebut kepada rekannya. Kemudian, Kapten William memerintahkan pasukannya untuk segera mengamankan dan mengevakuasi tubuh Liang-Liang dari medan pertempuran. Liang-Liang yang menolak dievakuasi memilih melakukan tindakan untuk mengakhiri penderitaannya itu dengan cara menancapkan sebuah jarum suntik bekas secara paksa ke tubuhnya sendiri. Who's firing? Berkat keahlian menembaknya yang luar biasa, keempat tentara Amerika yang menggotong tandu tersebut berhasil ditumbangkan dan tewas seketika di tangan Dayong. Sementara itu, Mark yang mulai merasa frustrasi dan tertekan karena tidak mampu mendeteksi
dari mana arah datangnya peluru sniper misterius tersebut, langsung bertanya dengan panik kepada John mengenai posisi musuh. John pun menjawab bahwa sniper tersebut adalah orang terakhir yang tersisa di parit pertahanan mereka. Di saat yang sama, Dayong yang didera rasa sesak dan kesedihan mendalam menumpahkan air matanya saat melihat seluruh rekan-rekan seperjuangannya telah gugur mendahuluinya. Namun ia mencoba menguatkan hati, menegakkan tubuhnya kembali, dan bertekad bulat untuk menuntaskan misinya sendirian. Sementara itu, Kapten William yang memeriksa kondisi lapangan langsung meluapkan amarahnya dan menuduh bahwa kegagalan fatal ini adalah sepenuhnya kesalahan dari John, seraya menuntut agar John mempersiapkan argumen untuk menjelaskan kekacauan ini kepada markas komando pusat. It's all your fault, John! Beberapa saat setelah ketegangan tersebut, pasukan artileri bantuan Amerika akhirnya tiba di lokasi, lengkap dengan persenjataan berat dan langsung membombardir area seberang bukit secara masif untuk meratakan posisi pertahanan Cina. Di sisi lain bukit yang hancur, Dayong yang terus berlari mengendap-endap akhirnya berhasil mendapatkan sudut pandang tembakan yang sangat pas dan menguntungkan. Order, sir! Williams is down! Captain Williams is down! Captain Williams is down! Order, sir! Beberapa saat kemudian, anak kecil yang bernama Yuan itu kembali lagi ke medan tempur. Motif utamanya tetap sama. Ia hanya ingin menyelamatkan Liang-Liang yang sudah dianggapnya sebagai keluarganya. Yuan sebelumnya sempat meminta bantuan kepada para warga di desanya untuk ikut menolong. Namun karena orang-orang desa diselimuti ketakutan yang besar terhadap perang, akhirnya bocah itu memilih untuk kembali ke medan perang seorang diri. John bahkan dengan penuh ambisi dan dengan sombongnya mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa pihak pengadilan militer tidak akan menghukum mereka, melainkan justru akan menyematkan banyak medali kehormatan di dada mereka atas jasa ini. Oleh karena itu, John dan Jack memberanikan diri untuk mengambil alih dan mengendarai tank tempur yang dikirimkan sebelumnya. Ternyata, mereka juga menyandra anak kecil yang bernama Yuan tadi. Namun tiba-tiba, sementara itu, John dan Jack yang mendadak terkejut karena sama sekali tidak menduga ada sesuatu yang meledak hebat di luar tank. Segera mencoba memeriksa keadaan di sekitar mereka. Saat John terus memutar tuas bidikan laras tank untuk memindai area, pandangannya akhirnya menangkap sosok Dayong yang sedang bergerak mengendap-endap sembari berlari. Lalu ia pun langsung menghujaninya dengan tembakan. Dayong mengincar dan menembaki kaca pengintai tank tersebut satu demi satu. Aksi nekat ini sengaja ia lakukan dengan tujuan utama agar musuh yang berada di dalam kompartemen baja itu tidak bisa lagi melihat pergerakannya dengan jelas. Sementara John terus memberondongkan tembakan secara membabi buta, hingga pada akhirnya sebutir peluru berhasil mengenai kaki Dayong. Jack yang berada di samping John
mencoba meyakinkan John bahwa tembakan tersebut pasti sudah mengenai sasaran dengan telat. Namun, untuk memastikan kondisi di luar dan melihat keadaan real musuh mereka, Jack memutuskan untuk mengintai secara langsung dengan membuka pintu penutup bagian atas tank tersebut. John seketika terkejut melihat Jack yang ternyata telah tewas bersimbah darah akibat dari tembakan balasan. Kini mencoba untuk turun dan meloloskan diri melalui pintu darurat di bagian bawah tank. Sementara itu, Dayong yang dalam kondisi terluka parah berusaha keras untuk menghentikan pendarahannya sendiri dengan cara menekan dengan kuat bagian yang robek agar aliran darahnya tersumbat. Dayong pun kemudian mencoba memancing John dengan menjulurkan selembar kain ke arah sebelah kanan. Lalu ia mengulangi trik serupa dengan menjulurkan ujung senjatanya ke arah sebelah kiri. Sementara itu di pihak lawan, John mencoba meletakkan senjatanya secara perlahan, lalu menaruh topinya di atas gundukan dengan harapan trik itu dapat mengecoh pandangan Dayong. But I'll tell ya, I gotta take that sniper. Get so many of my guys. Ia kemudian mencoba membuka obrolan dengan Dayong untuk mengulur waktu, sembari memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah John dan menanyakan siapa sebenarnya identitas asli pemuda tersebut. Still alive? My name's John. John penasaran mengapa ia sama sekali tidak pernah mendengar atau mengetahui reputasi Dayong sebelumnya. Lalu dengan arogannya, John menambahkan bahwa ia sanggup menunggu di posisi ini seharian penuh, karena pada akhirnya dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Dayong yang tak membalas sepatah kata pun untuk meladeni provokasi tersebut. Ia pun secara perlahan mengambil sebuah sendok usang pemberian mendiang Sersan Wenwu. Seketika ia teringat kembali pada pesan mendalam dari sang Sersan yang mengatakan bahwa dalam jarak sedekat ini, selain tingkat akurasi, seorang penembak jitu juga sangat membutuhkan sepasang mata yang tajam. Sersan Wenwu pernah menegaskan bahwa selama ia mampu bertindak dengan cukup cepat, maka kemampuannya akan jauh lebih baik daripada sang Sersan sendiri. Dayong kemudian meletakkan sendok tersebut tepat di ujung kakinya dengan sudut tertentu, lalu ia mulai memancing tembakan dari John. Sementara itu, John yang memantau pergerakan tersebut melalui kekeran senjatanya justru malah menertawakan aksi Dayong. Dan inilah yang terjadi. John ternyata masuk ke dalam perangkap yang sudah diperhitungkan secara matang oleh Dayong. Beberapa saat kemudian, Dayong berdiri tegak keluar dari tempat persembunyiannya, lalu berjalan mendekati tubuh John, yang sudah terkapar tertembak untuk memastikan bahwa musuhnya telah sepenuhnya dilumpuhkan. Setelah itu, ia melangkah masuk ke dalam tank untuk memeriksa situasi di dalam. Di sana ia mendapati jasad Jack yang sudah tak bernyawa, dan melihat Yuan yang dalam posisi tubuh terikat erat. Dayong pun segera membuka ikatan tali pada tubuh Yuan, lalu dengan lembut meminta sebutir permen yang dibawa oleh anak itu. Namun Yuan hanya bisa terdiam membisu, sembari menatap dalam-dalam ke arah wajah Dayong. Dayong kemudian menceritakan kepada Yuan tentang sebuah pesan rahasia, berupa permen yang sempat dititipkan kepadanya, tepat sebelum Liang-Liang mengembuskan napas terakhir. Dayong pun memeriksa sela-sela rambut anak itu dan berhasil mencabut sebuah bungkusan permen yang telah mengeras karena berlumuran darah yang mengering. Terungkap fakta bahwa sebelum Liang-Liang yang sekarat kehilangan kesadarannya,
ia sengaja menyembunyikan permen tersebut di dalam rambut Yuan agar tidak ketahuan oleh tentara musuh. Dayong segera menggigit pembungkus permen itu dan mengeluarkan isinya yang ternyata berupa gulungan lembaran kertas berukuran kecil yang berisi sebuah informasi penting, meskipun Dayong sendiri saat itu belum memahami apa arti dari kode-kode informasi tersebut. Dayong dan Yuan bergegas melangkah pergi meninggalkan lokasi pertempuran yang porak-poranda itu. Namun di tengah perjalanan pulang, langkah mereka disusul oleh Kapten Zhang Yi bersama rombongan pasukannya. Tanpa membuang waktu, Dayong langsung menyerahkan catatan informasi rahasia tersebut kepada sang kapten. Setelah kapten membacanya, ia langsung memberitahukan betapa bernilainya informasi yang telah diperjuangkan oleh liang-liang tersebut. Kapten Zhang Yi dengan raut wajah serius menjelaskan bahwa lembaran kertas tersebut berisi dokumen rahasia mengenai rencana gelombang serangan besar-besaran yang akan diluncurkan oleh pihak militer Amerika Serikat dalam waktu dekat untuk melawan tentara relawan rakyat Tiongkok. Setelah melakukan analisis yang sangat cermat terhadap data intelijen tersebut dan merumuskan sebuah rencana strategis yang matang, di saat yang bersamaan dengan momentum tersebut, Dayong dengan suara bergetar melaporkan bahwa Liang-Liang, Sersan Wenwu, beserta seluruh rekan-rekan mereka telah gugur di medan perang. Namun sang kapten dengan tegas menjawab bahwa ego pasukan kelima tidak akan pernah sirna karena jiwa pasukan itu kini tetap hidup di dalam diri mereka semua. Je pense qu'il serait sage de vous montrer maintenant. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Dengan ini pula, film pun berakhir. Saya Ricky pamit undur diri dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya.